Nah, ini kewajiban pajak subjektif. Apa aja ini ya? Ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Badan itu bisa berupa PT, perseroan komandite, perseroan lain, BUMN, BUMD, dan seterusnya ya. Dan BUT, bentuk usaha tetap. Ini satu kesatuan ya, bukan maksudnya bentuk usaha yang bentuknya tetap. Bukan seperti itu ya, kalau nggak salah kan ada pertanyaan, maksudnya bentuk usaha yang tetap itu bagaimana? Tidak seperti itu ya, ini satu kesatuan bentuk usaha tetap, disingkatnya BUT ini. Ini untuk kriterianya, yang menjadi subjek pajak dalam negeri, untuk yang orang pribadi, yaitu yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Untuk yang badan, yaitu yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kalau warisan jelas adalah warisan yang belum dibagi. Itu dianggap sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kalau yang luar negeri, untuk yang orang pribadi, yaitu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau yang badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Intinya adalah yang menerima penghasilan di Indonesia. Maka itu dianggap subjek pajak luar negeri. Ini untuk kewajiban pajak subjektif, yaitu jika memenuhi ini ya, kriteria ini, jangka waktunya yang perlu kalian ingat yaitu 183 hari. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Nah, ini tuh contohnya misalnya adalah Ari lahir dan tinggal di Indonesia. Nah, itu berarti Ari ini adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kalau maksudnya lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini misalnya ya, ada Mr. X. Dia bekerja di Indonesia bulan Agustus sampai Oktober 2018. Lalu di tahun selanjutnya kembali lagi dia ke Indonesia untuk bekerja lagi bulan ke Indonesia mulai Maret sampai Juni 2019. Lalu kita lihat ya, dia Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini yang dimaksud dia tidak harus berturut-turut. Dan ini masih masuk dalam jangka waktu 12 bulan. Kan kalau urut harusnya Januari sampai Desember. Nah, ini Agustus 2018 sampai Juni 2019 ini masih dalam jangka waktu 12
bulan meskipun tahunnya tidak sama. Nah, ini berarti Mr. X ini dia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Karena dia di Indonesia sudah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau contohnya yang mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, niat ini adalah sesuatu yang tersurat ya. Jadi bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar yang tersirat. Jadi harus ada kayak buktinya. Misalnya adanya kontrak kerja atau misalnya warga negara asing itu menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, itu pasti ada yang namanya akte pernikahan. Itu juga bisa dimaksud dia mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dia dianggap subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau yang subjek pajak luar negeri berarti kebalikannya ya ini. Tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tapi dia menerima penghasilan dari Indonesia. Karena itu dia jadi subjek pajak luar negeri. Untuk BUT ini juga dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya. Bentuknya BUT apa aja? BUT atau bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, ini bisa berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan seterusnya ini ya. Kalau nggak salah sama kelompok presenter juga sudah diberi contohnya itu. Ini untuk mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Bisa kalian lihat, saya bacakan aja yang pertama ini untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulai berkewajiban yaitu saat dilahirkan atau saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya kapan? Yaitu saat meninggal atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kalau yang badan yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Saat berakhirnya yaitu saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Ini untuk yang luar negeri ya. Subjek pajak luar negeri melalui BUT. Dimulainya adalah saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Berakhirnya yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha dan seterusnya ini. Kalau yang tidak melalui BUT yaitu saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Berakhirnya yaitu saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk warisan, ini mulainya adalah saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Nah, kalau sudah dibagi, maka sudah berakhir kewajiban subjektifnya. Karena kewajiban pajaknya nanti akan ditanggung oleh masing-masing penerima warisan. Ini ya, kalau sudah dibagi. Kalau yang masuk kriteria tadi berarti dia sudah memiliki kewajiban pajak subjektif. Ini ada
yang tidak termasuk subjek pajak ini. Ada kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik, dan seterusnya ini. Dengan syarat, nah syarat-syaratnya ini yang harus kalian ingat ya, harus diperhatikan. Karena kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia dianggap sebagai subjek pajak, bukan WNI. Dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ada organisasi internasional juga, dia juga non-subjek ya. Ini ada syaratnya juga, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Ada juga yang non-subjek itu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI, tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kalau tadi adalah kewajiban pajak subjektif ya, ini yang untuk kewajiban pajak objektifnya, yaitu saat menerima penghasilan. Nah, di pajak penghasilan itu apa? Penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Nah, ini termasuk ini semua, ini ada imbalan pekerjaan berupa gaji, upah dan sejenisnya, hadiah dan penghargaan, laba usaha dan seterusnya ini ya. Ini semua ada di Undang-Undang PPH ya. Ini yang bukan objek pajak penghasilan. Ada bantuan atau sumbangan, kalau nggak salah ini ada syaratnya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Harta hibah, dan seterusnya ini. Dividen dengan syaratnya yang harus diperhatikan ini. Beasiswa, dan seterusnya. Ini untuk pajak penghasilan yang dia sifatnya final. Artinya final berarti nanti dianggap sudah selesai. Kalau sudah melakukan pembayaran, berarti sudah selesai ini. Itu ada di pasal 4 ayat 2. Jenisnya ada banyak, dari bunga deposito dan seterusnya. Jadi untuk objek pajak ya, untuk objek pajak itu kan adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu nanti ada yang dipungut PPh yang sifatnya tidak final, ada yang dipungut PPh yang sifatnya final. Nah, yang sifatnya final itu apa aja? Itu ada di pasal 4 ayat 2, jenisnya ada dari bunga deposito, dan seterusnya ini ada banyak ya, sampai uang JHT atau THT yang dibayarkan sekaligus. Sama di pasal 15. Jadi ini pasal 15 ini dia menggunakan norma perhitungan khusus. Nanti bisa dilihat sendiri di undang-undangnya. Karakteristiknya untuk objek pajak penghasilan yang sifatnya final apa aja? Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lainnya yang sifatnya non-final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. Penghasilannya jadi tidak dapat
tidak dapat diperhitungkan, berarti biayanya pun juga tidak dapat diperhitungkan. Jadi karakteristik dari penghasilan yang dikenakan PPh final adalah penghasilannya tidak dapat diperhitungkan, begitu juga dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu, dan jumlah PPh-nya pun juga tidak dapat dikreditkan. Itu yang perlu kalian ingat juga ya. Penghasilan, biaya, dan jumlah PPh-nya tidak dapat diperhitungkan ini untuk di akhir tahun. Kita coba bahas pemahaman kalian ya. Pemahaman yang pertama terkait subjek pajak dulu. Nah, kemarin saya minta untuk menentukan ya subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, maupun bukan subjek pajak. Ini kayaknya habis ini selesai nih ya. Kita keluar ya, nanti bisa masuk lagi ya. Iya, Bu. Yang pertama, Rifki seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Batam. Bekerja di Singapura, pulang pergi setiap hari. 14 jam di Singapura dan 10 jam di Indonesia. Ada yang mau mencoba menjawab? Ini berarti apa? Subjek pajak dalam negeri kah? Oke, kita keluar dulu aja ya ini.